Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program SOS Sahabat Orang Sakit. SOS Global Ministries are reaching all of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, sahabat orang sakit bekerja sama dengan saya, Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia. Kami menampilkan kesaksian mereka-mereka yang diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, tapi justru melalui itu semuanya mereka mengenal jalan-jalan Tuhan, ada yang menjadi dilahirkan kembali melalui proses ini, atau komitmen melayani lebih sungguh-sungguh, ada yang mengalami kesembuhan, ada juga yang tetap sakit berkepanjangan, tetapi justru lewat itu semuanya mereka mengalami pergumulan dan hidup bergaul dengan Tuhan, melayani lebih sungguh-sungguh, ataupun mendapat hikmat yang luar biasa dari kejadian-kejadian yang diizinkan Tuhan tersebut. Semuanya sungguh menjadi sebuah rangkaian mutiara kehidupan, kesaksian, dari peristiwa yang tidak dikehendaki namun diizinkan Tuhan terjadi, tetapi itu menjadikan hidupnya lebih berarti. Nah, hari ini kita akan hadirkan Feby. Kita akan berkenalan dan mendengar kesaksiannya. Ya, halo Feby. Halo Pak. Ya, kalau boleh tahu Feby saat ini ada di mana? Sekarang aku masih ada di Singapura. Oh, memang sebelumnya tinggalnya di? Aku dari Jakarta, cuman pas lagi sakit berobatnya ke Singapura. Terus karena COVID ya, jadi ya masih extend terus di Singapura. Sudah berapa lama jadi di Singapura? Dari Februari tahun lalu ya, sebelum pandemik mulai ini. Bener-bener pas sebelum pandemik mulai. Jadi udah hampir 1,5 tahun ya? 1,5 tahun ya. Oke, nah kalau gitu bisa langsung cerita deh. Sebenarnya apa yang dialami? Awalnya mengalami gejala apa? Akhirnya sampai ke Singapura, harus berobat ke Singapura segala. Jadi aku itu awalnya mungkin dari kecapean kali ya. Pokoknya tiba-tiba dari kecapean mungkin ya biasa aja tidur gitu kan, istirahat biasa. Tapi malah nggak membaik-membaik, nggak taunya pas lagi malam itu sering keringat dingin sampai harus ganti baju tengah malam. Terus habis itu kuping pengang, akhirnya terus sama terakhir empedunya sakit, makanya akhirnya kita ke dokter. Seminggu berturut-turut kita konsul ke dokter, gak ada hasilnya sampai akhirnya cek darah. Dari cek darah di situ ketahuan ternyata kena leukemia. Tapi kita diagnosanya di Singapura, bukan di Jakarta. Gitu ceritanya. Nah, ada saudara di Singapura atau bisa ngambil keputusan langsung berangkat ke sana? Atau ada kenalan di Singapura? Nggak ada kenangan sama sekali ya justru ya. Justru waktu itu kan sebelum Singapura aku kan sendiri juga nggak tahu aku kena penyakit apa. Jadi orang tua yang ini kan diskusikan. Pas orang tua yang diskusi, suatu ketika pokoknya si mama ini yang kayak langsung ditanya sama papa, kalau buat leukemia kan cuma pilihannya paling dekat ke Malaysia atau enggak Singapura gitu kan. Nah, ditanyalah si mama ke papa. Terus mama langsung ya dia mendengar satu suara pokoknya bilang Singapura. Ya udah langsung Singapura, nggak pikir lagi langsung berangkat kita. Wah, oke. Nah, begitu didiagnosa ternyata leukemia itu kan kanker darah ya? Iya, betul. Nah, boleh dikasih lebih rinci kayak misalnya stadium berapa gitu? Jadi kalau leukemia ini nggak ada namanya istilah stadium-stadium kayak kanker-kanker yang kena organ. Kalau leukemia ini per jenisnya. Oke, gitu. Ya. Nah, yang dialami oleh Kalau aku sendiri jenisnya itu
ALL tipe B, acute lymphoblastic lymphoma. Oke. Nah, saat itu begitu vonis itu dialami gitu ya. Ya, pasti yang namanya penyakit apalagi termasuk jenis kanker ya, baik kanker organ ataupun kanker darah. Banyak orang kan betul-betul shock ya. Gimana dengan Feby? Aku waktu itu jadi mungkin udah ada, kan aku udah di isu-isu katanya ke kimia, tapi dalam satu hati juga maksudnya ya kita ke Singapura berharap untuk diagnosa yang berbeda, karena waktu itu kan empedunya juga sakit dan dia udah dibilang di Indonesia emang kena infeksi gitu kan ya. Oke. Jadi kita datang ke Singapura, kita pun nggak langsung ke onkologis, dokter kanker, tapi kita pergi dulu ke dokter internis, berharap kalau emang itu cuma infeksi dari pada empedu. Singkat cerita, akhirnya pas lagi didiagnosa, orang tua ya udah pasti panik kan, cuman nggak berani yang kayak nangis depan aku juga. Aku ya otomatis di situ langsung di tempat, wah nangisnya udah udah inilah, lebih aku nangis sedih juga, tapi juga kesel marah juga gitu. Kesel marah karena ceritanya kan aku ini baru lulus sekolah kan, sekolah ambil master di universitasnya. Ambil master degree, baru lulus banget November 2019. Begitu Februari akhir nggak taunya sakit gitu. Jadi aku keselnya tuh karena ya elah ini juga baru lulus, baru bener-bener mau kerja, baru bener-bener maksudnya ya inilah anak baru lulus tuh bawaannya seneng gitu kan. Tahu-taunya kena penyakit bukan yang kayak DB tipes, taunya cancer gitu. Ya, wow. Oke, terus akhirnya pengobatannya kan ini udah setahun lebih ya. Ini proses sudah selesai atau masih pengobatan? Pengobatan udah selesai. Jadi aku setelah kemo akhirnya kita pilih untuk ditransplant. Oh, oke. Tapi di transplant dan kemo dong ya? Ya, kemo dulu, abis itu ditransplant. Transplant susum belakang ya? Iya, transplant susum belakang gitu. Itu cuman ini sih sebenarnya kalau dulu transplant kan diambil tulang sumsumnya. Kalau zaman sekarang cuman dimasukin darah baru lah istilahnya gitu. Ya, jadi dari punya orang lain dimasukkan ya. Ya, punya dari orang lain dimasukkan. Kalau kemonya sempat berapa kali? Kalau total cycle-nya itu 6 kali. Tapi dimasukin obatnya aku itu udah 60 kali obat kemo. Wow. Nah, dari seluruh proses itu mana yang paling menakutkan atau paling berat pergumulannya? Kan ada yang orang tuh di kemo, saya kalau dengerin cerita gitu, ada yang pertama kali aja udah kulitnya mengelupas, badannya gosong, lalu kasih foto yang kayak orang habis kena kebakaran aja gitu, kayak ada yang 1, 2, 3 tenang, wah dia senang banget, begitu yang kan dia 12 kali malah gitu. Begitu ke-6 aja udah ampun, udah bibirnya pecah, sariawan di mana-mana, kayak bukan sariawan lagi, kayak mulutnya hancur gitu. Nah, kalau Feby gimana? Apa yang dialami? Kalau aku sih puji Tuhannya kemo pertama nggak ada rasa yang gimana-gimana, cuman paling agak lemes aja gitu kan ya. Soalnya pada pas lagi masuk pertama kali di kemo itu darah putih aku tuh 10 kali lebih daripada normalnya, 10 kali di luar batas. Jadi waktu itu dokter emang memvonis kalau misalnya aku 1 kali jatuh itu meninggal di tempat langsung. Gitu. Jadi pas lagi udah didiagnosa, langsung aku masuk rumah sakit, langsung kemo pertama, darah turun, di situ belum berasa apa-apa. Mulai berasa itu kalau aku dari tulang, tiba-tiba semua sendi-sendi tulang ini jam 4 pagi, jam 3 pagi itu kayak rasanya ditusuk-tusuk terus dingin banget, mau dipijit, mau diapa sama sekali bata panas, pakai koyo apa segala macam juga nggak bisa. Itu mulai pertama. Kedua dari situ ya berdiri tiba-tiba pingsan, itu udah sering banget. Kalau makan muntah aku
kadang-kadang, tapi itu nggak bermasalah sebagaimana sih. Yang paling bermasalah kalau aku yaitu sariawan. Sariawan satu mulut, biasa orang sariawan satu mulut tetap bisa tutup mulut kan. Kalau aku waktu itu tidur pun tetap nggak bisa tutup mulut, harus dibuka. Ternyata sariawannya itu juga, itu efek daripada si kemo yang menyerang ke usus. Jadi usus aku itu sariawan semuanya. Dari situ aku nggak bisa makan ya. Makan 3 hari itu yang pertama kali kena sariawan. Di transplant pun ternyata juga itu bibir aku bengkak. Bengkak bener-bener, kalau Bapak tahu Kylie Jenner tuh bengkaknya lebih gede lagi dibanding Kylie Jenner itu. Itu bengkak pas lagi transplant, aku nggak makan sebulan sama sekali nggak makan. Paling cuman minum jus aja gitu. Cuman kalau aku sih pergumulan itu sakitnya ya, tapi kalau pergumulan dari dalam diri aku sendiri itu, aku nggak bisa terima kalau aku itu sakit, sampai akhirnya aku nerima, aku juga berdoa gitu, aku menerima, ya udah aku sakit, selebihnya aku serahin ke Tuhan. Itu pas pertama kali aku kena sariawan, karena itu sakitnya sakit banget, aku minum air setetes aja pun nggak bisa gitu di situ. Wow. Dan itu udah karena di kemo kan badan dari yang benar-benar segar makin lemah kan. Di situ poin aku yang udah benar-benar aduh, ini sakit, kalau mau pakai kekuatan aku sendiri lagi tuh udah nggak bisa lah gitu loh. Mau nahanin sakit, mau nahanin pakai morfin juga udah nggak bisa lagi gitu, mau sampai kapan. Di situ titik baliknya aku baru benar-benar berdoa, baru benar-benar berserah kalau misalnya kalau aku mau sembuh udah nggak bisa pakai kekuatan aku lagi, udah nggak mampu gitu. Aku doa sama Tuhan, aku bilang kalau emang udah waktunya ya udah ambil aja. Tapi kalau lo masih mau dikasih waktu lagi, aku serahin ke kamu yang bawa hidup aku gitu. Wow, memang benar-benar ya, saya sih nggak pengen merasakan, tapi coba dari semua cerita orang yang merasakan gitu ya, memang benar berat bener ya, berat bener. Kemo tuh nggak semudah yang diceritakan, benar pengalaminya kayak perjuangan yang sampai istilahnya betul-betul antara hidup dan mati itu kayak. Nah, dari segi kekuatan apa yang selain ya di titik yang paling bawah tadi kan Feby katanya berserah sama Tuhan ya. Nah, Tuhan kalau saya diambil, kalau hidup adalah kesempatan. Tapi ada nggak kayak misalnya dapat prema dari ayat tertentu atau kejadian tertentu yang membuat akhirnya tuh yakin sembuh nih gitu? Awal-awal sih waktu itu belum ada, soalnya masih ini kan nggak terima, pokoknya jalanin aja, kayak mau apa segala macem jalanin aja, bodo amat gitu kan. Terus yang pas udah sakit itu mulai itu di situ berserah gitu kan. Terus juga kita di sini juga ada perkumpulan daripada SOS itu ada, kalau misalnya lebih sendiri lagi, lebih ya, unitnya lebih kecil, di situ dia ada kasih ayat Yesaya 41 ayat 10. Yang Tuhan akan membawamu kemenangan itu juga. Tuhan nggak tinggalin aku sendiri gitu. Dan yang paling terakhir aku tahu kalau aku bakal sembuh itu pas lagi aku ditransplant. Sebelum ditransplant itu kita kan berdoa terus, di keluarga berdoa, di persekutuan doa juga kita masih berdoa terus juga segala macam kan. Pas sudah masuk ke ruang transplant, suatu ketika si mama ini tengah malam lagi berdoa. Ini aku belum ditransplant ya, baru hari kedua atau ketiga gitu di ruang transplant. Si mama lagi berdoa, di dalam mimpinya mama di dalam mimpinya itu mama dibilangin dari Mazmur 91, ayat-ayatnya yang terakhir itu dibilangkan, kalau kamu memanggil aku, maka aku kenyangkan kamu dengan umur yang panjang. Dari situ si mama besokannya kasih tahu ke aku, selama ini kan kita berdoa, banyak orang yang mendoakan. Tapi mama bilang, dari ayat itu, kamu yang harus berdoa. Karena kamu yang sakit, kamu yang meminta kesembuhan daripada Tuhan. Dari situ, ya di situ aku benar-benar kayak, istilahnya lagi di down-downnya, lagi kritis-kritisnya nih, transplant ini kan
bekerja atau enggaknya kan kita nggak tahu, itu kan dari badan aku sendiri. Dokter cuma menjalankan ya, dia masukin obat seperti kayak mau dia masukin obat, prosedur dijalanin, tapi si badan ini mau menerima itu kan even aku sendiri nggak bisa kontrol. Kita kembalikan lagi ke Tuhan gitu kan. Dari situ mama bilang, kamu yang minta, karena kamu yang sakit, kamu yang mau sembuh, kamu yang minta. Itulah yang akhirnya ya istilahnya seperti kayak Feby secara pribadi ya berhubungan dengan Tuhan secara pribadi ya kayak kontak langsung, dan saat itulah Feby berseru minta Tuhan sembuhkan ya, minta Tuhan tolong ya. Nah, itu kejadian berarti setelah kemo selesai lalu ditransplant ya, pas saat transplant itu ya. Ya. Setelah transplant selesai itu masuk kemo lagi atau sudah enggak? Setelah transplant selesai udah nggak ada kemo lagi. Masuk masa perawatan ya. Ya, masuk recovery, pemulihan. Kalau sekarang ini sebenarnya sudah selesai? Udah selesai. Cuman ya daripada transplant itu masih banyak side effect-nya. Karena kan si badan aku ini 20 tahun lebih menerima darah aku yang aku produksi sendiri. Sekarang dimasukkan darah dari orang lain, kita berantem jadinya. Gitu. Jadi banyak side effect-nya. Kalau aku awal-awal ya itu muntah juga. Terus juga sendi-sendi sakit lagi. Terus waktu itu kaki bengkak sebelah juga segala macam. Dan sekarang ini ya sariawan lagi. Tapi sudah apa istilahnya obat jalan ya? Atau udah jarang ke rumah sakit? Pertama-tama habis keluar dari transfer kita masih kontrol 3 hari sekali. Habis itu turun seminggu sekali, 2 minggu sekali, sekarang 3 minggu sekali. Oh, jadi masih harus kontrol 3 minggu sekali ya? Iya. Oke, sekalian nunggu ya kayaknya di Singapura bagaimana juga protokol kesehatannya lebih ketat ya, kita rasanya lebih aman. Oke, nah terus melalui peristiwa ini, kalau dari sisi badan udah pasti sakit, dari segi biaya ya jangan tanya deh, setahun di Singapura. Nggak usah ditanya. Pasti udah udah bukan cut lagi, udah Tapi dari sisi rohani, berkat rohani apa yang Feby dapatkan dari peristiwa ini? Jadi tuh aku kan selama ini sebelum sakit ini aku tuh selama ini ya ke gereja, berdoa, segala macam itu yang bersifatnya rohani ya cuma menjalankan tanpa iman gitu loh, cuma menjalankan karena rutinitas. Bukan karena emang aku mau, bukan karena aku mengerti gitu kan. Yang aku lihat, kalau dulu aku lihat sakit ini kok kesannya dihukum. Sekarang aku lihat kalau dikasih sakit ini ternyata Tuhan tuh kasih waktu buat aku. Coba maksudnya kesannya kayak dia seperti Bapak yang ngasih waktu. Coba deh istirahat dulu, lihat dulu nih salah lu di mana gitu kan. Kayak apa sih yang mesti diperbaikin gitu loh. Oh, ternyata di situ aku belajar. Terus selama sakit belajar, mana mungkin aku berdoa benar-benar sungguh-sungguh pakai iman gitu kan, kalau bukan karena waktu sakit gitu kan. Atau misalnya buka Alkitab pun deh, kayak boro-boro. Gitu. Terus ya dari situ ternyata aku belajar, iman aku diubah, benar-benar diubahnya itu yang benar-benar rasakan Tuhan itu ada, Tuhan itu benar-benar baik di dalam kehidupan kita itu dirasakan gitu, dan dia punya kuasa benar-benar berasa, yaitu aku rasakan udah secara pribadi dari masa-masa waktu sakit itu. Dan itu pun juga mengubah satu keluarga aku juga lebih beriman dalam artian kita berdoa benar-benar ke dalam kesungguhan gitu loh. Feby punya adik kakak? Aku anak tengah, iya. Oke, iya. Nah, kalau pertama berkat rohani yang dirasakan. Nah, sekarang kalau komitmen hidup.
setelah sekarang ya walaupun masih proses recovery, tapi sekarang udah yakin sekali ya, sehat, hidup kembali ya. Apa komitmen hidup sekarang untuk Feby? Kalau aku mungkin memberi juga kepada orang-orang yang sakit juga. Aku mulai pelayanan di SOS untuk anak-anak sekolah minggu. Dan dari sini juga untuk lebih celebrate life gitu loh. Karena waktu sakit, waktu di kemo terutama, something yang very very simple kayak berdiri, makan tanpa ada rasa sakit, atau misalnya nafas pun aja, maksudnya nafas biar nggak sesek, itu tuh suatu apa luxury banget buat aku. Jadi kayak ya sekarang yang kesusahan kemarin juga ya udah kemarin, hari ini buat besok ya kita jalan bareng Tuhan aja gitu. Kita celebrate life harus begitu sesuai maunya Tuhan, jangan maunya ya kita ya berencana boleh, tapi jangan terlalu yang kayak terpaku. Kalau misalnya berubah gimana? Ya udah serahin kita ke Tuhan gitu. Jangan terlalu bergumul dengan masa lalu juga gitu. Kalau sebelum sakit sudah terlibat pelayanan belum? Karena ini waktu setelah di Singapura SOS ngajar sekolah minggu. Sebelumnya? Sebelumnya nggak pernah. Ya, jadi sebenarnya ada titik balik ya, dalam arti setelah melalui penyakit ini, kenal Tuhan secara pribadi, lalu sekarang hidupnya lebih bermakna karena merayakan setiap kesempatan, merayakan setiap kesehatan, yang dulu mungkin bagi kita ya bangun sehat itu biasa, dari begitu gitu, tapi begitu pernah mengalami susah, jalan susah, berdiri susah, kayaknya sehat itu benar-benar anugerah yang luar biasa, dan mulai sekarang lah mulai melayani Tuhan ya. Oke. Iya betul. Terakhir adalah pesan Feby buat pemirsa program ini. Pesan penutup. Untuk penutupnya, kalau aku sih mungkin jangan terlalu bergumul dengan masa lalu, walaupun itu misalnya yang menyakiti atau bagaimana, kita harus benar-benar belajar yang namanya untuk memaafkan dan move on. Karena kalau kita tidak memaafkan dan move on pun kita terperangkap di masa lalu, itu pun juga nggak bagus untuk kita secara fisik juga, kesehatan juga, dan kita juga jadinya otaknya pikirannya pendek gitu. Jadi kalau aku bilang ya itu sekarang berjalan jalanin maju terus dan selalu pegang sama Tuhan. Maupun gitu Tuhan kesannya tidak ada di situ, dia sebenarnya dia ada, cuman dia maunya kita yang samperin dia duluan, kita yang berdoa dan meminta dengan sungguh-sungguh dengan iman ke dia duluan, baru semuanya pasti jalaninnya lancar gitu. Oke, saya akan menutup dengan ayat yang tadi Feby sampaikan ya. Pertama saya ingin membaca Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan satu lagi, yaitu Mazmur pasal 91, yang memang hari-hari ini banyak sekali orang membacanya, bahkan ayat 1, tapi saya hanya membacakan ayat yang ke-14 sampai 16, 3 ayat terakhir. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya ulangi lagi, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ayat ini pas sekali dalam arti aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi Tuhan berkata, kalau dalam kesulitan, dalam kesesakan, berseru, Tuhan akan menyertai. Ini seperti kalau misalnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, kalau Daniel berseru, Danielnya nggak terlempar keluar ke luar gua, enggak. Danielnya tetap dalam gua, tapi Tuhan menyertai. Waktu Sadrak Mesakh Abednego diancam mau dibunuh, dilempar ke dalam dapur api, mereka berseru kepada Tuhan, apinya tidak padam. Sadrak Mesakh Abednego tetap masuk ke dalam api, tapi Tuhan menyertai. Jadi kadang waktu kita sakit dalam kesakitan yang sangat ekstrim sehingga harus mengalami proses-proses seperti kemo ataupun operasi. Waktu kita berseru kepada Tuhan, tidak semuanya mengalami mujizat sehingga kankernya hilang, benjolnya hilang, nggak jadi operasi. 1-2 orang mengalami hal itu. Tapi ada yang tetap operasi, tapi Tuhan menyertai. Jadi janji Tuhan adalah penyertaan, sehingga kalau sebelumnya itu nggak mengalami, yang yakin kayaknya nggak sanggup deh, aku nggak sanggup deh, kayaknya nggak mampu deh, mampu. Dan ini sih bukan hanya untuk sakit, ya, karena kesesakan itu bisa macam-macam. Hari-hari ini pada masa pandemi ini banyak sekali orang mengalami kesesakan karena hal-hal yang lain. Ada yang kena PHK, ada yang mengalami kebangkrutan. Waktu saya berjumpa dengan pengusaha-pengusaha, persekutuan para pengusaha, saya memberanikan diri untuk bersaksi bahwa 2019 saya bangkrut dan betul-betul sampai saldo habis. Bahkan saya karena dulu mikir usaha saya sukses, besar, dengan pegawai 250 orang, stokis di 200-an kabupaten, saya bahkan tidak mengasuransi diri saya, karena saya pikir kalau sakit ya Singapura kemana pasti bisa dibayar, karena saya bisa kerja 1 bulan, hidup 2-3 tahun dengan perusahaan yang sangat besar, multi produk, multi jaringan. Tapi ketika bangkrut, maka kerugian saya di atas 140 miliar. Sampai untuk anak sekolah pun saya harus jual mobil, istri saya jual emas segala macam. Lalu kebangkrutan itu tentu masih ada aset, ya, asetnya berupa barang di gudang. Dan tahun ini barang di gudang yang harganya sekitar 128 miliar harus dijual 20 miliar saja. Jadi rugi 110 lagi. Jadi total kerugiannya luar biasa banyaknya karena daripada tidak bisa bayar kewajiban. Sehingga kami harus ikhlas untuk menjual harga hanya 1/5, ada yang 1/10 dari harga. Beberapa orang kan misalnya, Pak, saya punya utang gitu ya, misalnya 500 juta, tapi saya nggak bisa bayar. Dan itu rumahnya nggak laku-laku, Pak. Memangnya nggak laku itu ditawar berapa? Ya harga pasaran kan 1 miliar, Pak. Masa ada yang nawar 600? Saya bilang, saya 120 miliar, cuma laku 20. Jadi kalau Anda misalnya punya rumah 1 miliar, ditawar 400, 300, Anda kasih ya pasti laku. Nggak laku karena Anda tahan harga. Jadi memang kalau sudah lagi rugi, itu rugiannya bisa bergulung-gulung, berlanjut lagi. Dan waktu saya bercerita bahwa saya mengalami kerugian seperti itu, mereka banyak, Pak, itu kejadiannya tahun lalu resmi bangkrut. Tahun ini jual aset-aset. Sebelum bangkrut, 2 tahun terakhir itu sudah rugi. Tapi kalau orang ketemu saya, dimulai dengan 2-3 tahun yang lalu sampai hari ini, saya antusias, saya semangat, tidak tahunya mengalami peristiwa yang sebenarnya sangat menyesakkan. Karena saya bukan orang kaya yang rugi segitu masih punya yang lain. Saya orang miskin yang merantau ke Jakarta, hidup dari bawah, tinggal di pinggir kuburan, lalu merangkak, naik ke atas, sampai di atas, jebak, jatuh, gitu ya. Jadi saya juga mengalami kesesakan yang luar biasa. Apakah saya tidak berdoa? Ya berdoa terus ketika menjelang bangkrut, sampai ngadepin debt collector, ngadepin serikat buruh demo, dan sebagainya. Tapi ketika orang lain mengalami tidak sebesar yang saya alami, ada yang stroke, bahkan ada yang tertawa tapi nggak berhenti, gitu ya. Tertawa terus alias ada yang sampai gila, konslet. Jadi ketika saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak meluputkan saya dari malapetaka ekonomi, karena memang shifting yang dahsyat sekali
setelah shifting digitalisasi yang terlalu cepat, disambung dengan COVID, maka sudah nggak ada ampun lagi. Beberapa usaha kami, boleh dikatakan rugi semuanya. Tinggal satu yang survive, tapi dalam keadaan rugi juga, itu Happy Holy Kid. Sehingga saya sekarang harus melukis dari minggu ke minggu. Tapi banyak orang bertanya, Bapak ceria sekali, antusias sekali, melayani Tuhan, tetap semangat. Sama dengan yang dialami Feby sebenarnya, dalam bentuk yang berbeda. Kalau Feby mengalami sakit penyakit, setelah itu mengalami penyertaan Tuhan. Saya mengalami kesesakan ekonomi, kesesakan usaha, yang ludes habis oleh dua hantaman gelombang hantaman, gelombang millennials, digitalisasi, dan gelombang COVID. Masuk dalam masa-masa kesesakan. Tapi yang saya rasakan adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi firman Tuhan tetap berlaku sama. Kalau kita berseru, maka Tuhan berjanji Dia akan menyertai di dalam kesesakan. Jadi saya tidak terluput dari kesesakan. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan sekarang ini sebenarnya sudah berlangsung 3,5 lebih, hampir 4 tahun masa kesesakan itu. Tapi justru saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaannya luar biasa. Pemeliharaan dari minggu ke minggu yang membuat saya tuh sangat yakin sekali mengenai penyertaan Tuhan dan melihat jalan-jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesaksian Feby hari ini. Bagaimana Tuhan izinkan lewat leukemia, kanker darah, tapi dari situ Feby mengenal Tuhan secara pribadi, bergumul secara pribadi, perjumpaan Tuhan secara pribadi, mendengar suara Tuhan secara pribadi, mendapat jawaban Tuhan secara pribadi. Penyertaan Tuhan, bahkan dorongan untuk hidup mulia, berguna bagi sesama, terlibat masuk di dalam pelayanan, dan hidup selanjutnya adalah kesempatan, anugerah, untuk menikmati hidup yang bermakna. Dan kami bersyukur Feby memiliki pengalaman dan keputusan untuk hidup bermakna di usia yang masih muda. Sehingga hari-hari ke depan adalah hari-hari kemuliaan. Hari-hari ke depan adalah hari-hari bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu yang lain, saudara yang menyaksikan program ini, untuk tidak kecewa dengan Tuhan, untuk tidak lelah dengan Tuhan, tapi justru berseru dan melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan berfirman, hatinya melekat kepadaku dan aku akan meluputkannya. Ia berseru kepadaku dan aku akan menyertainya. Puji Tuhan jika ada yang mengalami diluputkan, tetapi jika tidak diluputkan, maka mengalami penyertaan. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan, tapi kami tahu Tuhan baik bagi kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Feby untuk kesaksiannya. Saya percaya setiap kesaksian pasti menjadi berkat bagi orang lain, karena ternyata banyak orang-orang lain yang mengalami hal serupa dan mereka sedang bergumul dengan hal ini dalam bayang-bayang ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Tapi saya percaya kesaksian Feby akan memberikan kekuatan. Tuhan memberkati. Ya, kasih Pak. Oke, sama-sama kita stop. Yuk.